Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ila akhir ayat. Qala aidan fi ayatil ukhra wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah dan berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam ketakwaan kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan keharibaan Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita di dalamnya. Semoga kita dijadikan umat Rasulullah yang selalu mencintai dan dicintai Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Makaramun wal-Muhtaramun, para sepuh, para penyepuh, pengurus yayasan, pengurus DKM Majalah Mukhlisin, para kiai, para ustadz, para hujaj, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum manusia itu terbagi ke dalam 4 kelompok, 4 model lah, 4 tipe. Ini Imam Al-Ghazali membagi manusia ke dalam 4 tipe. Tipe yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Atau dalam bahasa lain, duniawi oriented. Jadi orientasinya dunia, tujuannya hanya dunia. Akhirat dilupakan. Ini tipe kelompok manusia yang pertama. Tipe kelompok manusia yang kedua, kebalik. Sa'idun fil akhirah wa saqiyun fid dunya. Atau dalam bahasa lainnya, ukhrawi oriented. Orientasinya hanya akhirat. Dunia dia tinggalkan, dunia dia lupakan. Kelompok yang ketiga, ini kelompok yang dia punya pilihan. Saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Jadi ini kelompok ini ya disoriented, gitu. Tidak punya orientasi. Di dunia sengsara, di akhirat menderita. Nah yang keempat, tipe manusia yang keempat, kata Al-Ghazali, manusia yang memiliki orientasi dunia akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jadi dunia wa ukhrawi oriented lah kira-kira gitu ya. Nah, mari kita bahas keempat ini dan kita apakah ada dalil di Al-Quran atau di dalam hadis. Kita korelasikan pendapat Imam Al-Ghazali, ulama yang sangat jenius, pengikut mazhab Syafi'i, dan dia seorang ahli filsafat sekaligus ahli tasawuf, ahli fikih, ahli usul fikih dan ilmu-ilmu lain.
Yang pertama, manusia tipe yang pertama adalah orang atau kelompok manusia yang hanya berorientasi dunia. Jadi mereka melupakan akhirat, bahkan meniadakan akhirat. Nah, ciri-ciri kelompok ini sangat umum dan menurut saya hampir banyak pengikutnya. Contohnya apa? Yang pertama, ciri kelompok ini adalah ukuran kesuksesan. Ukuran kesuksesan menurut kelompok ini adalah kekayaan, materi. Maka kelompok ini bisa dimasukkan ke dalam kelompok materialistik, materialism. Jadi bahwa seseorang menganggap sukses kalau memiliki kekayaan yang melimpah. Uangnya nggak kewadahan lagi kira-kira. Semua deposito penuh. Di rumah sudah nggak ketampung di lemarinya. Ini disebut sukses. Nah, kalau memang ukurannya ini, mungkin yang paling sukses ya Korun. Karena Korun itu hartanya nggak ketampung. Sampai dia buat gudang. Gudangnya itu bukan gudang. Ya, gudang buat nyimpen emasnya. Emasnya berpeti-peti. Jadi kalau sekarang logam mulia itu 1 gram harganya berapa logam mulia itu? 2 jutaan lebih ya, 2 jutaan lebih. Nah, Korun itu bukan graman mas, tonan, berton-ton. Bagaimana emas batangan itu pakai peti itu? Jadi itulah paling sukses kalau menurut kelompok pertama itu. Sehingga kereta yang dia buat jalan saja buat memamerkan kekayaannya itu terbuat dari emas. Nah, apakah itu yang disebut sukses? Tapi ternyata kemudian oleh Allah dilikuifaksi, ditenggelamkan di daratan beserta harta-harta. Nah, kelompok ini juga memahami kesuksesan atau kebahagiaan hanya di dunia, yaitu kalau orang memiliki jabatan tertinggi. Tambah tinggi jabatannya disebut sukses. Nah, kalau ketemu dengan temannya, sekarang jadi apa ente? Kira-kira gitu ya. Oh, saya sudah jadi dirjen, atau sudah jadi sekjen, atau sudah jadi menteri. Bahkan mungkin lebih dari itu. Kalau ukuran sukses adalah jabatan, menurut saya yang paling sukses Fir'aun. Karena Fir'aun itu jabatannya paling tinggi di Mesir. Dan tidak ada lawan. Paling lama dia berkuasa, 60 tahun. Diangkat menjadi raja itu pada usia 30 tahun. Dan meninggal pada usia 90 tahun karena ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. 60 tahun dia berkuasa. Tidak ada lawan, tidak ada yang berani. Bahkan puncak kekuasaannya dia mengaku sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia pidato di hadapan rakyatnya. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Gak ada Tuhan. Tuhan Musa dan Tuhan Harun sudah aku bunuh dengan panahku ini. Jadi kalau begitu ukuran kelompok yang pertama ini yang paling sukses adalah Korun dan Fir'aun. Tapi apa yang terjadi dengan Korun dan Fir'aun? Allah ajab di dunia. Berarti bukan itu kesuksesan itu. Ada lagi kelompok pertama ini mengukur orang itu sukses kalau dia populer. Maka sekarang ini timbul penyakit di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa lihat di berbagai media sosial. Saking ingin populernya, dia pinjam harta orang.
Dia pinjam mobil orang, dia pinjam tas orang, dia pinjam pakaian orang, kemudian dipamerkan melalui media sosialnya, seolah-olah dia yang paling tajir. Nggak taunya dia dapat pinjam, kira-kira gitu. Jadi itulah penyakit. Dan ini bahaya. Jadi kelompok ini lebih mementingkan dunia. Nah, lebih bahaya lagi itu kelompok ini meniadakan akhirat. Mereka nggak percaya ada kehidupan setelah kematian di dunia ini. Nggak ada itu nama alam kubur, nggak ada itu namanya akhirat. Buktinya apa? Nenek moyang kita yang sudah meninggal, nggak ada yang balik lagi. Berarti sudah nggak ada mereka. Kalau di alam kubur ada siksa kubur, ada azab kubur, mereka nggak betah dong, balik lagi ke dunia. Tapi sampai sekarang, nenek moyang kami yang sudah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun, anteng-anteng saja tuh di alam kubur. Berarti di alam kubur enak. Atau memang nggak ada sama sekali. Jadi itulah dicekok oleh kelompok ini, manusia menjadikan yang materialisme, hedonisme, apalagi ateisme, puncaknya ateisme, meniadakan Tuhan. Enggak ada itu Tuhan. Saya sebut tokoh misal yang paling populer, bahkan dikecam oleh pemerintah Indonesia waktu itu, yaitu Marx, Karl Marx. Karl Marx itu adalah anaknya tokoh agama di Jerman. Tokoh agama. Tapi dia mengkritik agama yang dianut oleh ayahnya dan oleh masyarakat Jerman saat itu. Kenapa? Karena menyengsarakan rakyat, menyengsarakan umat. Sampai satu ketika Karl Marx ini meneliti apa yang menyebabkan rakyat itu miskin terus, sementara para konglomerat tambah kaya. Kemana agama di situ? Akhirnya dia teliti. Rupanya, Bapak sekalian, si konglomerat ini, dia menyebut kaum berjuis. Konglomerat kaum berjuis, para miliarder ini, dia punya pabrik di mana-mana, dia pekerjaan rakyat kecil, ditaruh di mes-mes itu. Berangkat pagi, pulang malam. Berangkat pagi, pulang malam. Seperti robot. Tapi untuk hari Minggu, ada acara keagamaan. Nah, disinilah peran agama yang menurut Karl Marx adalah penyebab kemiskinan rakyat saat itu. Kenapa? Karena para tokoh agamanya membohongi jemaatnya. Saudara-saudara, kita adalah anak Tuhan. Sabar. Kalau kita miskin, itu sedang diuji. Siapa yang lulus dari ujian ini, nanti meninggal masuk surga bersama Tuhan. Bersama Bapa kita dalam surga. Jadi kalau Anda bekerja, gaji sudah pas-pasan, itu sudah kehendak Tuhan. Tapi sabarlah, satu ketika Anda akan masuk surga bersama Tuhan Bapa. Dini nggak bobokan dengan suruh sabar, suruh nerima, karena nanti ada surga. Itu menurut Karl Marx candu. Itulah yang menyebabkan manusia tidak berpikir jernih. Apa kesimpulannya? Kalau memang betul mereka punya Tuhan yang setiap hari Minggu dia sembah, yang selalu dia rajin beribadah, kenapa Tuhannya enggak menolong? Mereka hidup miskin di pabrik-pabrik, sementara bos-bosnya yang nggak pernah ibadah, nggak pernah ke tempat ibadah, nggak pernah memuja Tuhannya, kaya raya. Kesimpulannya apa kata? Kalau gitu Tuhan nggak ada. Kalau sudah ada, Tuhan turun dong, bantu. Kasihan itu orang-orang yang suka menyembahnya diperlakukan seperti itu. Makanya dia nulis dalam tulisan artikelnya, judulnya adalah Manifesto Komunis. Itulah cikal bakal komunis di dunia ini. Komunis itu meniadakan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan ada, pasti Anda sudah ditolong oleh Tuhan.
Coba lihat, majikan-majikan saudara tambah kaya, padahal mereka nggak pernah menyembah Tuhan. Anda semua setiap hari Minggu datang ke tempat ibadah memuja Tuhan, tapi Tuhan juga tidak menolong Anda. Anda tetap dalam kemiskinan. Jangankan buat plesir, buat tur, buat piknik, buat kehidupan sendiri saja dan keluarga kurang. Dan Anda diperlukan menjadi robot-robot itu. Maka sejak tulisannya dan pengaruhnya luar biasa ke buruh itu, buruh sadar. Maka terjadi gerakan buruh waktu itu di Jerman, demonstrasi besar-besaran. Jadi terjadi revolusi industri di Eropa, termasuk di Prancis, di Jerman. Benarkah itu? Ya keliru juga kalau Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan tidak ada, terus siapa yang menciptakan kita? Itulah puncak dari kelompok pertama yang mengatakan sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Hidup itu hanya di dunia, sekali saja. Tuhan itu tidak ada. Puncaknya kan itu. Yang penting hidup sukses, kaya raya, jabatan tinggi, populer, punya uang banyak, mau kemana aja bebas, itulah kehidupan yang sukses. Nah, kelompok ini kelompok yang kering dengan nilai-nilai keagamaan. Ini kelompok yang pertama, kata Al-Ghazali. Kelompok yang kedua, kebalikan dari yang pertama. Syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ukhrawi oriented. Mereka memandang dunia itu racun. Kebalikan. Dunia itu racun. Dunia itu menipu. Dunia itu menyebabkan orang lalai ibadah. Tinggalkan dunia. Lepaskan dunia. Yang penting kita ibadah kepada Sang Khalik. Maka kelompok ini menghindari dunia, maka tinggallah di pelosok-pelosok. Mereka banyak beribadah, banyak bersujud, nggak ada itu ke depan sosial. Pokoknya pasrah aja sama Tuhan lah. Semua hidup kita dijamin oleh Tuhan kita. Tuhan segala-galanya bagi kita. Nggak perlu bekerja, Tuhan sudah menjamin rezeki kita. Yang penting kita ibadah. Nah, kelompok ini mungkin lebih baik dari kelompok pertama, tapi itu belum juga yang terbaik menurut agama Islam. Karena kelompok-kelompok ini mereka rata-rata tinggal di pinggiran, dekat-dekat hutan, di pinggir-pinggir gunung, menyepi, gitu kan, bersemedi, atau lagi berkholwat. Semua agama kayak gitu. Di dalam Islam juga ada kelompok kayak gitu. Jadi ada kelompok yang lebih mementingkan kehidupan akhirat. Bahkan melupakan dunia. Dunia dibencinya. Nah, apakah ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Mari kita nanti lihat. Kelompok ini kemudian menjadi kelompok-kelompok miskin. Kelompok-kelompok yang tidak lagi mementingkan bahkan meninggalkan sama sekali dunia. Karena dunia dianggap oleh mereka adalah racun, penyebab kecelakaan, penyebab keributan di dunia ini adalah karena dunia itu. Tadi dunia itu adalah harta, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Itu dihindari semua oleh mereka. Gitu. Nah, tentu dari segi kalau kita bandingkan pertama dan kedua, lebih baik yang kedua. Walaupun ini belum ideal dalam Islam. Kelompok yang ketiga, ini kelompok yang tidak punya orientasi, disoriented. Syaqiyun fi dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia dia sengsara, di akhirat dia menderita. Kenapa? Ini kelompok frustasi. Orang-orang yang frustasi, cari kerja nggak dapat-dapat, bisnis gagal mulu, kira-kira gitu. Akhirnya mereka ya udahlah, cuek aja. Dengan dunia cuek, dengan akhirat juga cuek. Jadi ibadah enggak, cari dunia juga enggak. Nah, ini tentu menjadi orang yang dalam tanda kutip ya, dunia sengsara, akhirat menderita tadi itu. Tentu ini tipe orang yang frustasi, yang putus asa,
yang tidak punya orientasi, yang tentu kehidupannya ya semuanya sendiri. Maka muncul mereka jadi gelandang-gelandangan. Itu hampir semua manusia, agama apapun di negara manapun. Apa di Amerika tidak ada gelandangan? Banyak. Apa di dekat Menara Eiffel itu, Prancis, itu nggak ada gelandangan? Banyak itu. Kan kita sering dibohongi oleh media-media itu bahwa Prancis itu kota yang paling indah. Tapi sisi gelapnya coba lihat. Di pinggir sekitar Menara Eiffel itu, yang tinggi itu, yang jadi kebanggaan kota Paris, itu banyak orang yang tidur di pinggir-pinggir jalan. Nggak punya tempat, tunawisma. Dan itu menjadi problem bagi Presiden Macron sekarang ini. Di Amerika juga sama kayak gitu. Jadi artinya di seluruh dunia, tipe ini saya menggambarkan keseluruhan manusia. Tidak hanya orang Islam. Seluruh, bahwa manusia itu ada yang tipenya tadi mementingkan dunia saja, ada yang mementingkan akhirat saja, ada yang tidak kepenting, dunia enggak penting, akhirat enggak penting. Itu orang kelompok-kelompok Kristen. Ini akhirnya menjadi gelandangan-gelandangan itu. Dimanapun, di seluruh dunia itu. Apa di Arab Saudi enggak ada gelandangan? Ada. Coba kalau kita di pinggiran Masjidil Haram, itu kan perbatasan, sampingnya itu kan ada rumah makan Amerika, KFC itu apa itu ya? Fried chicken itu. Nah, itu kan banyak orang-orang yang sentuh bawa buntelan. Dia juga pengunjung jamaah umroh juga bukan. Tapi tadi meminta. Jadi di negara-negara yang maju sekalipun, gelandangan itu ada. Dan itulah gelandangan itu adalah kelompok frustasi. Yang tadi mencari kerja susah. Berdagang juga gagal mulu, bisnis gagal mulu, ya sudahlah. Gelandang. Yang keempat, inilah yang ideal menurut Al-Quran, menurut ajaran Islam. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia, sukses di dunia, bahagia, sukses di akhirat. Itulah yang diajarkan oleh agama Islam kepada umat manusia. Jadi orang yang sukses itu menurut Allah dan Rasulullah adalah orang yang melihat dunia harus diraih, melihat akhirat harus digapai. Jadi dua-duanya. Maka tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan antara dunia akhirat. Jangan dipisah. Nah, Al-Ghazali memberikan batasan itu, inilah kelompok yang paling ideal menurut ajaran Islam. Orang yang melihat dunia itu adalah baik, akhirat juga adalah lebih baik. Kan di Al-Quran seperti itu. Wa mal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada, artinya dunia baik, akhirat lebih baik. Nah, Bapak sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana atau cara untuk bisa meraih sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, sukses bahagia dunia, sukses bahagia akhirat. Al-Qur'anlah sebagai guidance-nya. Al-Qur'anlah sebagai pedomannya. Mari kita lihat bahwa apakah bahagia dunia akhirat itu ada dalam Al-Qur'an? Ya. Kita lihat surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Cari olehmu, kata Allah, dengan apa saja yang sudah aku berikan kepadamu untuk meraih akhirat. Allah sebut akhirat dulu. Cari kebahagiaan akhirat dengan apa saja yang sudah Allah berikan kepadamu. Supaya di akhirat bahagia. Masuk surga, sejahtera, damai, sentosa, jauh dari neraka. Cari itu. Dengan apa ya Allah? Dengan apa saja yang sudah aku berikan kepadamu. Dengan tenaga, baik. Dengan pikiran, silakan. Dengan harta, monggo. Dengan ilmu, silakan. Dengan kekayaan, silakan. Dengan jabatan, silakan. Maka orang yang berorientasi ini, apapun status sosialnya di dunia, dia akan arahkan untuk kebahagiaan akhirat. Kalau dia jadi orang kaya yang dermawan.
Kenapa? Kekayaan di dunia itu sifat temporer. Kekayaan yang bisa abadi kalau kita sedekahkan di jalan Allah. Kan gitu. Kalau dia jadi pejabat yang amanah, jabatan itu adalah titipan dari Allah. Maka bagaimana jabatan ini membuat dia mendapat ridho Allah? Contoh siapa? Contohnya siapa itu? Umar bin Abdul Aziz. Yang paling konkret, dia bukan nabi, tapi manusia biasa. Umar bin Abdul Aziz itu berkuasa menjadi raja itu hanya 3 tahun kurang. 3 tahun kurang. Ketika Islam dipimpin oleh khalifah yang ke-8 dari dinasti Bani Umayyah, ini termasuk cicit dari Umar bin Khattab. Bagaimana dia? Ketika dia menjabat, dia sama sekali tidak ingin menikmati jabatan ini untuk diri dan keluarganya, tapi untuk negara. Bahkan banyak di beberapa literatur, satu ketika anaknya datang menghadap Umar, ayahnya gitu, di siang hari. Gitu datang, kata ayahnya, "Nak, mau ngapain ke sini?" "Ada urusan, ayah." "Ini urusan keluarga atau urusan negara?" "Urusan keluarga." "Ah, kalau gitu kita di luar aja, karena ini kantor-kantor negara. Kalau urusan negara kamu boleh masuk." Di luar. Ada kira-kira kayak gitu. Ini orientasinya karena tadi dia sebagai pejabat, sebagai raja yang berkuasa, bisa semena-mena dia, tapi dia tidak mau. Nah, jadi apapun yang diberikannya tujuan untuk akhirat. Kalau dia ilmuwan, ilmunya tinggi, ilmunya hebat, dia manfaatkan untuk akhirat. Kalau dia punya tenaga, dia tenaga bantu buat kepentingan akhirat. Jangan kira kalau kita membantu fakir miskin, nggak usah pakai harta, mungkin tenaga kita bawa apalah. Ketika ada orang kena musibah, kita bantuin dia. Itu kan tenaga. Tapi niatnya karena Allah, akhirat. Tabungan untuk akhirat. Jadi menabung akhirat itu tidak harus dengan harta, dengan apapun kata Allah. Dengan ide, pikiran, dengan tenaga, dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu, dengan apapun. Cari untuk kebahagiaan akhirat. Tapi hanya itu tidak kata Allah. Jangan juga itu. Kalimat berikutnya Pak, wala tansa nasibaka minad dunya. Allah menggunakan fi'il nahyi, larangan. Dan jangan kalian melupakan nasibmu di dunia. Akhirat boleh diraih dengan apapun yang sudah Allah berikan, tapi dunia jangan ditinggal. Kan imbang itu namanya. Dunia itu nikmati. Di dunia kamu butuh makan, kamu butuh minum, kamu butuh tempat tinggal, kamu butuh pakaian, kamu butuh rekreasi, butuh biaya sekolah buat anak-anakmu. Cari dunia. Gitu. Maka orang Islam itu sebagusnya ya semangat kerja, etos kerja harus lebih tinggi. Harusnya ya kalau memahami ajaran Islam dengan baik. Tapi kenyataannya sampai hari ini riset-riset yang dilakukan oleh para ahli tentang etos kerja yang paling tinggi di dunia itu orang Jepang. Amerika pun kalah dengan Jepang. Orang Jepang itu kalau berangkat kerja main duluan. Malu kalau terlambat. Sama pejabatnya kayak gitu juga. Apalagi yang di swasta. Berangkat paling pagi. Pulang ya paling belakangan. Bangga itu, kebanggaan. Ada semacam budaya, ini yang menyebabkan mungkin budaya etos kerja di Jepang itu sangat tinggi, tapi terlalu over. Terlalu over ya nggak baik juga lah. Tahun 90-an, ada krisis di Jepang itu, krisis keluarga. Memang ekonomi sangat tinggi Jepang saat itu, sekarang kan Cina agak ada ya. Kenapa? Karena etos kerja orang Jepang sangat tinggi. Kan manusia yang jalannya cepat untuk meraih pekerjaan itu orang Jepang. Cepat sekali. Yang kedua tuh Jerman.
baru Amerika ketiga, baru nanti menyusul belakangan ada Korea dan seterusnya. Indonesia nggak tahu. Karena budaya pengaruh, Pak. Budaya pengaruh. Ya kita tidak, ya harus mengkritik diri sendiri juga lah. Kenapa kita tidak masuk? Coba orang Jepang itu, jalan cepet. Kereta itu kalau ketinggalan berapa menit aja sudah ditinggal. Kalau kita kan pengen, tunggu dulu, sebentar tunggu gitu. Gitu. Jadi memang budaya itu. Nah, Islam itu mengajarkan cari dunia. Setelah bekal untuk akhirat sudah dilakukan, dunia jangan ditinggal ini. Kan kita juga butuh harta, butuh kekayaan, maka bekerja. Jangan malas. Dagang, oke, dagang. Boleh. Bisnis, monggo silakan. Maka sesekali saya keliling pesantren, ingin memberikan orientasi pada teman-teman yang ngurus pesantren itu. Karena banyak teman-teman di pesantren itu, kiai-kiainya ini orientasinya akhirat. Saya bilang, Anda ajarkan ke santri-santri Anda untuk berwirausaha. Sebagian ada yang sudah memahami itu, tapi sebagian masih. Contoh ada beberapa pesantren yang kemudian membuka usaha bengkel. Bagus lah. Termasuk di Bogor sini dulu ada, saya lupa nama pesantrennya itu, dengan pertanian. Sesuai dengan ada pesantren yang membuat kerajinan. Misal santri-santrinya dibekali dengan membuat ada sapu, kemudian dijual sapunya, sebagian untuk pesantren, sebagian untuk dirinya. Jadi entrepreneurship, dalam bahasa Mandarin entrepreneurship, wirausaha. Itu bagus. Satu sisi agama ditanamkan supaya dia rajin ibadah, di sisi lain bekerja pun harus rajin. Kan yang diharapkan itu apa? Jadi orang kaya tapi tekun beribadah. Jadi pejabat tapi taat kepada Allah. Jadi orang yang hartawan tapi rajin gemar bersedekah. Itu yang diharapkan oleh Islam. Bukan jadi orang miskin, jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Bukankah rukun Islam yang ketiga dan kelima itu menganjurkan kita jadi orang kaya? Zakat dan haji itu kan untuk orang yang punya uang. Pak, saya pengen haji, Pak. Saya pengen rukun Islam. Kayaknya rindu saya dengan Ka'bah. Terus kenapa nggak haji? Nggak punya biayanya, Pak. Kan gitu. Ya kalau kita kan harus nyebrang lautan, Pak. Jangankan kita, dulu di zaman Rasulullah, itu ada seorang ibu yang sudah sepuh. Tapi dia lumpuh. Keinginan untuk ibadah haji sangat kuat. Sampai dia nangis sama anaknya yang satu-satunya yang laki itu. Nah, bagaimana caranya kamu bekerja, berusaha biar kita biasa ibadah haji? Ibu pengen sekali bertawaf di Ka'bah Allah. Bersujud di Masjidil Haram. Bersujud di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi sering, karena memang dia orang Madinah. Dan dari Madinah ke Mekah itu kan tidak pakai laut, jalan bisa. Tapi saat itu jalan belum seperti jalan tol sekarang. Anaknya menangis karena dia nggak kaya-kaya. Baik ibu, kalau gitu izinkan saya menjadi kuli. Kuli apa deh? Kuli ngangon domba. Setiap hari disisihkan untuk makan, disisihkan untuk bekal ibadah haji. Kira-kira 3 tahun dia mengumpulkan itu, terkumpullah kira-kira harta itu. Selama 3 tahun itu juga dia melatih kakinya, melatih tulangnya, naik gunung, turun gunung dengan membawa beban. Latihan apa? Latihan buat gendong ibunya. Sudah kira-kira kuat, biaya sudah cukup. Biayanya bukan biaya paspor, bukan biaya hotel, biaya buat makan di jalan. Itu kan yang mereka butuhkan. Digendong ibunya. Terus berjalan. Orang-orang kan ada naik unta, ada yang naik kuda, ada yang naik keledai. Dia berjalan kaki. Jakarta, Surabaya. Kalau Jakarta, Surabaya sekarang jalan juga bagus. Dulu jalannya kan masih terjal. Sambil gendong ibunya. Sambil bawa perabotannya kan. Kayak apa dia? Sampai.
Sampai orang ini kemudian ibunya meninggal di gendongannya setelah selesai menunaikan ibadah haji. Sampai-sampai Rasulullah beramanat kepada Umar bin Khattab, Umar, cari seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni. Terkenal Uwais Al-Qarni. Minta kamu berdoa, minta doa dari dia tentang kebaikan. Umar sebenarnya berpikir juga, kenapa harus minta sama orang lain? Kan saya juga bisa berdoa dalam hati. Tapi ini perintah Rasul. Sami'na wa ata'na li Rasulillah. Saya dengar, saya tanya kepada Rasul. Baik ya Rasul, cari. Di awal-awal haji nggak ketemu. Karena katanya selalu di belakang, masih di belakang dia. Datang lewat orang Madinah, masih di belakang dia. Emang kata Umar, ini orang naik apaan sih gitu kan? Semua orang sudah pernah datang, masih di belakang juga. Sampai begitu penyelenggaraan ibadah haji selesai, baru Umar bin Khattab ketemu dengan namanya Uwais Al-Qarni. Kata Umar bin Khattab, Anda namanya Uwais Al-Qarni? Betul Tuan. Baik kalau gitu, saya ada perlu dengan Anda. Ada apa Tuan? Tolong doakan kebaikan untuk saya. Kata Uwais Al-Qarni, Tuan kan sahabat Rasul. Tuan lebih dekat dengan Rasulullah. Mungkin doanya lebih makbul daripada saya. Ini perintah Rasul. Karena Rasul yang nyuruh saya kayak gitu. Doakan saja. Doakan. Baik. Doakan. Tadi doakan, kata Umar bin Khattab, ngomong-ngomong, emang amalan apa yang kamu lakukan sampai doamu mustajabah? Kata Uwais Al-Qarni, apa yang Rasul ajarkan, itulah yang saya lakukan. Tuhan juga mungkin lebih bagus daripada saya. Tidak, kata Umar bin Khattab. Ada enggak amalan lain? Nah, baru kata Uwais Al-Qarni, mungkin ini Tuhan. Apa itu? Ibu saya bertahun-tahun pengen ibadah haji, tapi ibu saya lumpuh. Akhirnya saya gendong ibu saya dari Madinah menuju Mekah. Ketika tawaf saya gendong, ketika sa'i saya gendong, ketika wukuf juga saya gendong. Kalau mau pergi mampir di Malibah juga saya gendong. Terakhir ibu saya meninggal di gendongan saya. Umar bin Khattab yang biasanya tegar, keras, tegas, mendengar seorang anak begitu pengabdian yang sangat luar biasa pada ibunya. Umar bin Khattab meneteskan air mata. Apa kata Umar? Pantas nak, Allah kabulkan doa. Pantas Rasul menyuruh aku minta doa kepadamu. Rupanya engkau begitu memuliakan orang tuamu. Terima kasih, kata Umar bin Khattab, telah mendoakan. Umar bin Khattab memberikan sedekah kepada Uwais Al-Qarni. Jadi begitulah memang ibadah haji itu untuk kaya. Sampai Uwais Al-Qarni itu jadi kuli. Semangat. Gitu. Nah, dalam Islam bahwa kita ini diperintahkan tidak meninggalkan dunia walaupun kita ingin meraih akhirat. Gitu. Jadi orang yang baik adalah orang yang bekerja untuk dunia dan bekerja untuk akhirat. Kan? Amal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja, berusaha untuk mencari kebutuhan hidupmu di dunia. Untuk makan, untuk minum, untuk beri baju, untuk beri rumah, beri pakaian, untuk rekreasi dan seterusnya. Cari kebahagiaan di dunia, jangan ditinggal. Bekerja yang rajin. Tapi kata Rasul, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja, berusaha, beramal soleh untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi indah itu. Jadi dunia dan akhirat disatukan, jangan dipisahkan. Itulah yang ideal. Dan bukankah itu yang kita selalu minta kepada Allah, dan doa itu doa dari Allah. Apa itu? Surat Al-Baqarah 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah yang ideal. Kata Allah, dan ada sebagian dari hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kehidupan yang hasanah di dunia dan juga di akhirat. Jauhkan kami dari neraka. Hasanah itu apa? Baik, bahagia, sejahtera, damai, selamat, sentosa, apalagi sehat walafiat, atau bahasa Jawanya toto tentrem kertora harjo, kira-kira gitu ya.
Itulah hasanah. Di dunia, siapa yang ingin bahagia di dunia? Cari surga dunia, cari surga akhirat. Gitu. Jadi inilah yang ideal. Sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang pertama adalah memiliki pola hidup yang seimbang. Manusia ini kan terdiri dari lahir, batin, jasmani, rohani. Dua-duanya harus dipelihara dengan baik. Jangan untuk memelihara jasmani kita rela mengeluarkan biaya berapapun. Untuk apa? Perawatan. Ya, gitu. Apalagi dulu ibu-ibu zaman dulu. Buat kosmetiknya aja tuh, wah, berapa juta buat kosmetik. Tapi buat beli mukena, zaman dulu, Bu. Sekarang enggak lah. Enggak beda barangkali. Jadi, jangan berat sebelah. Kalau buat kosmetik bagus, ya sudah bagus. Buat sedekah juga harus bagus. Buat mukena juga harus bagus. Gitu. Beli sajadah juga bagus. Bapak-bapak nge-gym, beli alat gym itu kan jutaan. Ya kan? Atau enggak beli alatnya, jadi klub di gym itu kan bayar setiap mahal. Supaya badan sehat, bagus itu. Tapi rohani juga harus disiram. Maka muncul dalam itu istilah siraman rohani kan gitu, atau santapan rohani. Jadi dunia kita supaya sehat, rajin olahraga, rajin bekerja, boleh, tidak dilarang. Tapi juga ibadah juga rajin. Jangan giliran ada event-event, ada senam jantung sehat, mentornya artis, itu sebelum subuh udah berangkat. Sholat subuhnya ditinggal. Lah, itu artinya mementingkan dunia ketimbang akhirat. Jangan, kata Allah, imbangkan. Dunia raih, akhirat pun raih. Walaupun tentu polanya lebih besar akhirat porsinya. Karena akhirat itu kan lebih utama. Tapi jangan ditinggal dunia. Yang kedua, selain tadi pola seimbang, untuk bisa mulai sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah, itu adalah jaga hubungan baik dengan Allah, hubungan vertikal, jaga hubungan baik dengan sesama manusia, hubungan horizontal. Jadi bagaimana dengan Allah kita beribadah, sholat, puasa, haji, zikir, baca Al-Quran, vertikal dengan Allah. Gitu, supaya hati kita tenang. Ada cantolan, kan Allah lah maha segala-galanya. Kan kita akan kembali kepada Allah. Tapi di sisi lain kata Allah, jangan melangit mulu dong. Kamu hidup di bumi. Nah, di bumi ada siapa? Ada manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan. Berhubungan dengan mereka. Jadi hablum minallah wa hablum minannas wa hablum minal makhluk wa ghairiha. Deribat al-mudillatu ana masruqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Ali Imran ayat 112. Dimanapun manusia itu berada akan dilanda oleh kehinaan, keniscayaan, kegelisahan dan ketidaktenangan, kecuali mereka yang selalu menjaga hubungan baik dengan Allah. Hablum minallah. Hablum minallah jangan ditinggalin. Sesibuk apapun hablum minallah jangan ditinggal. Tapi di sisi lain kemudian juga wahablim minannas. Maka menurut saya termasuk orang yang mungkin tidak melarang arisan. Arisan itu bagian dari hablum minannas kan? Ibu-ibu kumpul atau bapak-bapak kumpul, ada arisan. Gak apa-apa, apapun lah ikatannya, penting kumpul itu silaturahim. Siapa yang ingin panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, fasil arham, bersilaturahim. Salah satu bentuk silaturahim apa? Dengan arisan, monggo. Dengan pengajian silakan. Dengan gathering misalnya, tur bersama keluarga, itu bagus juga. Jangan menyendiri aja hidup. Karena manusia itu hidup tidak hanya individu, tapi juga makhluk sosial. Bahasa lainnya zon politik. Manusia itu butuh manusia lain. Maka harus bersosialisasi. Ada rezeki ya kita sedekahkan untuk tabungan di akhirat. Bukan untuk dia, jangan mengharap balasan dari dia. Kita sedekah sama anak yatim. Mudah-mudahan anak yatim balas jangan, terlalu kecil. Yang balas Allah. Kita sedekah sama fakir miskin. Jangan berharap dari dia dibalikan ke kita. Nggak bisa dia membalas kita. Yang balas Allah. Maka bagaimana menganyam antara dunia dan akhirat, antara lahir dan batin, antara jasmani dan rohani dianyam dengan baik. Jangan dipisah. Dunia harus diraih,
akhirat pun harus digapai. Jasmani harus sehat, rohani pun harus sehat. Lahir harus tenang, batin pun harus tentram. Kan gitu. Alangkah indah. Itulah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia lahir, bahagia batin. Sehat jasmani, sehat rohani. Itu yang dimaksud. Itu yang paling ideal dalam Islam. Bukan yang tadi-tadi itu. Yang hanya dunia saja, yang hanya akhirat saja, atau tidak akhirat tidak dunia. Nah, yang paling ideal itu adalah dunia akhirat. Caranya bagaimana tadi? Punya pola hidup yang seimbang, jaga hubungan baik dengan Allah dan manusia. Yang berikutnya adalah apa? Tingkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Tingkatkan itu supaya bahagia dunia bahagia. Jaminannya apa? Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah jamin itu. Karena orang yang beriman dan beramal soleh itu namanya orang bertakwa. Kita baca dalam surat Tolak ayat 2 dan ayat 3, Allah katakan apa? Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, aku akan berikan jalan keluar dari setiap masalah. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan rezeki dari jalan yang enggak diduga-duga. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepadaku, akan aku cukupkan segala kebutuhannya. Itu janji Allah. Allah enggak mungkin ingkar janji. Asalkan diikuti saja. Dijaga hubungan baik dengan Allah, jangan manusia, tingkat kualitas iman dan takwa kepada Allah. Insya Allah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Terakhir, semua itu landasi dengan ikhlas. Motifnya ikhlas. Hanya kepada Allah semata-mata. Ikhlas, saya ingin meluruskan saja, ikhlas dengan ridho itu beda. Ikhlas dalam bahasa Al-Quran itu artinya murni, nggak ada campuran. Murni apa? Akidahnya. Maka surat yang menjelaskan tentang akidah murni disebut surat Al-Ikhlas. Apa yang isinya tuh? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Ini bukan rela, bukan. Ikhlas itu bukan rela, ikhlas itu akidah. Mentauhidkan Tuhan itu hanya Allah saja. Itu ikhlas namanya. Ucapannya apa? La ilaha illallah, itu ikhlas. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, Allah yang wajib kita syukuri, yang wajib kita taati, yang wajib kita apalagi akan kembali kepadanya, itu ikhlas. Kan dalam Iqra inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, itu ikhlas. Lawan ikhlas itu musyrik. Menyembah banyak Tuhan. Atau mengatakan Tuhan lebih dari satu. Itu musyrik. Nah, kalau ikhlas dalam orang Indonesia ini, saya sering memahami itu rela ya. Ada orang ngasih sesuatu. Bu, ini ada oleh-oleh, suami saya baru pulang dari Jawa. Gitu. Waduh, jengkok. Wah, kayak tenan nih, oleh-oleh. Ikhlas orang tuh. Kok ikhlas? Ikhlas itu tauhid kan? Tauhid orang enggak kan? Maksudnya kan rela atau enggak kan gitu. Rela bahasa Al-Quran, ridho. Gitu, ridho. Ridho itu rela. Ridho atau enggak? Ridho insya Allah. Bukan ikhlas atau enggak. Ikhlas itu artinya tauhid. Tauhid enggak nih kan? Lucu jadinya. Jadi ikhlas itu artinya tauhid. Semua ibadah kita hanya Allah tujuannya. Hidup kita Allah. Mati kita Allah. Itu ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allahu somad. Tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid walam, tidak beranak, juga tidak punya orang tua. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Karena Allah berbeda. Maka dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah ada namanya sifat 20. Nomor 4 itu apa? Nomor 5 itu mukhalafatul hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Karena Allah sebagai pencipta, pembuat, tentu berbeda dengan yang dibuat kan? Logika kita mengatakan gini. Ada orang tukang goreng pisang. Pertanyaan saya, apakah orang tukang goreng pisang sama dengan goreng pisang bentuknya? Ya enggak lah, beda ya. Sama, apakah manusia sama dengan Allah? Beda lah. Allah sebagai pencipta. Tukang jam tangan.
tukang mobil. Apakah tukang mobil yang membuat mobil itu sama dengan mobil? Enggak, beda. Sama, Allah sebagai pencipta pembuat manusia pasti berbeda dengan manusia. Kan nggak boleh manusia Allah punya anak, Allah punya orang tua. Kalau gitu apa bedanya? Kalau punya anak berarti Allah punya istri. Kalau punya istri Allah punya mertua dong. Kalau gitu apa beda dengan kita? Nah, itu musyrik. Maka kita harus ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ahad tunggal setunggal-tunggalnya. Lam yalid wa lam yulad. Itu tidak beranak juga tidak punya orang tua. Itulah ikhlas. Maka yakinkan semua ibadah kita semata-mata mengharap ridha Allah, ikhlas hanya karena Allah. Insya Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat bisa kita raih. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang diridhoinya dan beri kemampuan kepada kita untuk mampu melaksanakan segala perintahnya, mampu menjauhi segala larangannya, dan dijadikan kita hamba-hamba Allah yang takwa, hamba Allah yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan yang mulai ini sama-sama berdoa kepada Allah. Jika di antara kita ada yang sedang kurang sehat, apapun penyakitnya, ya Allah, hilangkan semua penyakit yang kami derita, hilangkan rasa sakit, hilangkan rasa tidak nyaman dalam tubuh kami, dan jangan kembali lagi, jangan kumat-kumat lagi. Jika di antara kita mungkin ada yang sedang punya masalah, ya Allah, berikan jalan keluar dari masalah-masalah yang kami, berikan jalan yang terbaik dan solusi yang terbaik darimu, ya Allah. Selesaikan masalah-masalah kami dengan baik dan selamat. Jika di antara kita mungkin ada yang sedang butuh usaha supaya lancar rezekinya, ya Allah, anugerah rezeki yang banyak, yang halal kepada kami. Dengan rezeki yang halal itu kami bisa beribadah pada Allah. Disunaikan zakat, infak, sedekah, ibadah haji dan umrah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal doa, terimalah doa-doa kami, terimalah amal ibadah kami. Selamatkan kami di dunia, selamatkan kami di akhirat, bahagian kami dan bahagian di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini wa taqabbal hadini bi rahmatika rahmin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amai yafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bil khairat rabbighfir warhamhum taghfir rahim. Allahumma ftah lana babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal salamah wa babal siha wal afiyah wa babal rizki wa babal ilmi wa babal maghfirah wa babal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiraatina wa du'ana wa hajatina wa du'ana wa hajatina wa du'ana wa hajatina wa tadarruana wa takhushuana wa ta'budana wa tamtaksiruna ya Allah ya Allah ya Rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mari kita tahlil 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana min kulli hajatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Ta'ala. Alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.
Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi